BPJS tuh obatnya yang murahan katanya gitu, makanya nggak sembuh-sembuh. Salah satu prinsip kita adalah tanpa diskriminasi gitu. Diatur dalam Permenkes nomor 3 tadi. Vaskes dia sendiri berubah itu bisa berarti? Bisa. Nggak mesti harus sama vaskesnya. Apakah karena memang waktu masa caleg-caleg itu atau memang dia beralih selamanya nih gitu Bang? Seluruh peserta JKN ya, peserta BPJS Kesehatan tuh nama kartunya adalah Kartu Indonesia Sehat KIS. Seluruh penduduk Indonesia tuh mau segmen apapun, kartunya Kartu Indonesia Sehat namanya. Kalau untuk yang misalnya nih peserta BPJS Mandiri yang ternyata dia ini punya penyakit yang berat kayak orang tua saya dulu gitu Bang. Jadi setelah dicek di Rumah Sakit Tanjung Pinang ternyata dia didiagnosa kanker nih. Jadi kan karena di Tanjung Pinang ini belum memadai waktu itu ya. Jadi dia harus dirujuk ke RSCM Jakarta. Nah itu kalau misalnya pakai BPJS kira-kira apakah di cover seluruh kesehatannya atau medikalnya gitu di Jakarta atau gimana? Ya kanker itu kan termasuk penyakit katastrofik ya yang berbiaya mahal. Jadi sesuai indikasi medis bisa dijamin Kak. Jadi manfaat pelayanan kesehatan di rumah sakit itu ya tadi ada rawat inapnya atau rawat jalan, ada obat-obatan, ada tindakannya juga gitu. Itu termasuk. Jadi kalau misalkan untuk kanker tadi itu dijamin Kak sama BPJS Kesehatan. Sampai sembuh ya? Iya. Oke. Kan kalau untuk kanker itu ada jalani kemoterapi ya Kak. Iya betul. Kemoterapi ataupun misalkan sinar ya. Nah itu kan ada terapinya itu sampai selesai terapinya. Untuk approvalnya gitu Bang dari Tanjung Pinang nih dirujuk ke RSCM itu kira-kira jaraknya berapa lama sampai dia akhirnya berangkat gitu Bang? Baik, jadi kalau misalkan surat rujukan tuh berlaku 3 bulan Kak. Berlaku 3 bulan. Jadi kalau misalkan di rumah sakit di daerah itu tersebut tidak bisa menangani misalkan, maka akan dirujuk ke rumah sakit lain. Tentunya rumah sakit yang masih berada di provinsi yang sama dulu gitu. Tapi kalau misalkan di dalam satu provinsi itu tidak ada yang belum bisa menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lain seperti itu. Nah, nanti dirujuk tuh dari rumah sakit A misalkan ke rumah sakit B misalkan. Ya udah nanti datangi aja ke rumah sakit B-nya. Nah, itu berlaku kalau misalkan sudah dilayani di rumah sakit B, nanti akan diberikan tuh surat kontrol namanya Kak. Iya. Ya untuk bulan depan misalkan. Nah nanti kalau misalkan surat rujukan tadi itu kan berlaku 3 bulan ya Kak ya. Kalau misalkan udah habis masa berlakunya maka peserta tuh harus memperpanjang lagi. Jadi berobat dulu di FKTP-nya. Nanti diberikan surat rujukan. Cuman kalau untuk obat-obatannya dan alat-alatnya nih Bang, kan banyak kan orang-orang yang awam yang nggak ngerti ya. Mereka tuh suka berpikir kalau obat-obat yang dari BPJS nih berbeda sama orang yang prioritas gitu-gitu. Itu betul tak Bang? Iya, sebetulnya untuk masalah obat ini ya Kak ya. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama. Ya, jadi kalau misalkan obat itu kita nggak ada perbedaan. Begitu juga tindakannya Kak ya. Itu nggak ada perbedaan. Kita salah satu prinsip kita adalah tanpa diskriminasi gitu. Kemudian yang berbeda apa? Yang tadi yang berbeda hanya kamar rawat inap aja. Tadi kan Kakak sampaikan tadi nih, misalkan mau kelas rawat karena nggak mau rame-rame. Nah, itu aja yang bedanya. Hanya kamar rawat inapnya saja. Tapi untuk obat-obatan, untuk tindakan itu semua sama. Berarti tidak benar ya Bang ya? Iya, betul. Iya soalnya ada banyak juga yang bilang kalau BPJS tuh obatnya yang murahan katanya gitu, makanya nggak sembuh-sembuh katanya gitu. Iya, sudah tidak betul ya Kak ya. Setiap obat pasti punya manfaatnya juga. Dan itu kita diatur dalam Permenkes nomor 3 tadi. Kita bayarnya paket Inasibijis namanya. Nah, di situ. Kalau seandainya nih Bang, ada anak rantau nih kan, contoh lah dia dari Jakarta, terus tinggal di Tanjung Pinang sekarang, tapi KTP kan berarti Jakarta tuh. Nah tapi dia punya BPJS, ketika dia sakit mau ke puskesmas atau ke rumah sakit lah misalnya, apakah dia bisa gunakan BPJS-nya atau gimana? Terus alur dia menggunakan BPJS-nya seperti apa? Baik, misalkan dia ke Tanjung Pinang nih, dari Jakarta ke Tanjung Pinang mungkin kuliah misalkan. Nah itu dia ketika dia sakit dia bisa gunakan tuh selama kartunya aktif ya, bisa dapat hak 3 kali kunjungan dia ke dalam sebulan. Vaskes tingkat pertama yang terdekat dengan kosannya dia dalam sebulan, betul. Nah kalau misalkan kan dia kuliah nih, kalau misalkan di sini nih, otomatis kan lebih dari sebulan ya dia di Tanjung Pinang. Nanti bisa ubah tuh Vaskes tingkat pertamanya yang terdekat sama kosannya atau tempat tinggalnya. Nanti tinggal ubah di aplikasi mobil JKN atau nomor WhatsApp Pandawa juga bisa. Nah jadi dia nggak perlu khawatir, bisa mengakses berkali-kali sesuai dengan kebutuhan dia. Walaupun berarti dalam satu peserta itu biasanya ada banyak peserta lain kan. Contoh misalnya kepala keluarga siapa, terus anaknya nih lagi di luar kota, dia buat vaskes dia sendiri berubah itu bisa berarti? Bisa. Nggak mesti harus sama vaskesnya. Jadi dalam sesuai satu dengan keluarga minat. nggak apa-apa beda ya? Betul, nggak apa-apa beda. Jadi Bang, ada peserta BPJS Kesehatan Mandiri kan. Jadi dia nih waktu anaknya lahir, dia nih buat BPJS lah satu keluarga gitu kan. Terus dia mau buat BPJS, ternyata yang istrinya ini nggak bisa gara-gara keluarganya ini nunggak, keluarga si istri.
PBI. Nah, jadi dia harus membayarkan tunggakan si istrinya dulu, baru dia bisa pindah ke kakak yang bertiga ini gitu. Nah, kemudian singkat ceritanya udah dibayarkan lah tunggakannya ini. Terus ketika mereka bercerai, ternyata dia punya BPJS ini dipindahkan ke PBI. Nah, ini nggak tahu atas pengetahuan siapa gitu, karena mantan suaminya juga nggak tahu ternyata BPJS-nya ini udah terbayarkan ketika dia mau bayar. Katanya beralih ke PBI gitu. Apakah karena memang waktu masa caleg-caleg itu atau memang dia beralih selamanya nih gitu, Bang? Baik, tadi Kak, kalau misalkan dia itu sudah beralih ke PBI, artinya itu kan ada pengusulan tuh. Nah, kadang-kadang juga kita terima juga informasi dari peserta, bahwasanya peserta itu nggak tahu nih, bahwasanya sudah diusulkan ke pemerintah. Kalau misalkan dia sudah diusulkan sama pemerintah, sudah terdaftar, artinya kan bagus nih Kak, ya berarti pesertanya sudah terdaftar PBI, aktif, nggak perlu bayar iuran, nah gitu. Jadi kalau misalkan tadi terkait tunggakan ya, di awalnya terkait tunggakan, memang kalau misalkan mau disatukan datanya ya, sudah menikah tadi ya Kak, misalkan sudah menikah, yaitu tunggakannya itu sebetulnya bisa kita satukan Kak. Jadi misalkan peserta itu sudah menikah, ya yang satu punya tunggakan, yang satu tidak. Jadi yang satu tuh kita misalkan dia statusnya nonaktif nih, segmen yang lain, itu bisa kita akan alihkan ke Mandiri. Nanti yang menunggak itu kita ikutkan ke kepala keluarganya misalkan. Bisa kita satukan, nanti dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi maksudnya tuh peserta hanya membayarkan iurannya saja, tidak beserta kakak-kakak yang lamanya, nggak dibayarkan juga anggota keluarga. Jadi nanti kita bisa satukan. Terkait dengan yang tadi tunggakan. Tadi terkait dengan PBI sudah saya jawab tadi ya. Itu mungkin dari RT RW-nya yang mengusulkan. Oke, terus kalau misalnya kartu BPJS kesehatannya ini hilang, Bang, itu apakah dia tetap bisa berobat atau bagaimana, Bang? Iya, baik. Untuk kartu sejak awal tahun 2023 kita nggak cetak kartu lagi nih Kak. Jadi peserta itu bisa menggunakan nomor induk kependudukan yang terdapat pada KTP, KIA untuk anak ya, kemudian atau KK. Nah, jadi peserta tuh bisa langsung tunjukin KTP aja. Nah, sekarang itu Kak, untuk pendaftaran antrian ya, itu bisa menggunakan aplikasi mobil JKN. Mobil JKN. Jadi peserta itu kita harapkan untuk download aplikasi mobil JKN-nya. Nanti registrasi akunnya. Setelah registrasi, kalau dia mau berobat, tinggal daftarkan aja antrian pelayanan. Nah, nanti di situ pilihnya hari ini atau besok. Oke. Mah buat korang kalau bisa nak berobat pakai mobil JKN, jadi tak payah ngantri kat tempat Vaskes tu. Terus bedanya tu Bang, kartu Indonesia Sehat sama kartu BPJS ni apa? Baik, seluruh peserta JKN ya, peserta BPJS Kesehatan tuh nama kartunya adalah kartu Indonesia Sehat KIS. Nah, tapi kalau dulu sebelumnya kan ada kartu Askes ya. Nah, itu bisa juga, selama kartunya aktif bisa digunakan juga. Nah, kalau misalkan tadi kartunya hilang ya, nggak perlu kita cetak lagi. Tadi berobat tinggal masukkan nomor induk kependudukan aja. NIK yang terdapat pada KTP. Kalau jam soskes sama tak Bang? Kalau jam sostek beda. Kalau jam sostek itu BPJS Ketenagakerjaan. Oh. Betul. Tapi yang penerima, kalau misalnya penerimanya di bawah umur berarti kan belum bekerja. Apakah dia menggunakan kartu yang sama atau gimana Bang? Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan kita nggak tahu nih. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan ya tadi seluruh penduduk Indonesia tuh mau segmen apapun tentunya kartu Indonesia Sehat namanya. Berarti butuh NIK aja lah ya, walaupun dia tak punya KTP gitu ya. Iya, selama kartunya aktif bisa menggunakan NIK. Tapi tadi kalau misalkan mau ngambil antrian tuh sekarang pakai aplikasi mobil JKN. Jadi diharapkan tadi peserta udah download aplikasi mobil JKN, sudah regis, nanti tinggal daftar antrian online-nya. Seluruh Vaskes berarti Bang ya? Seluruh Vaskes. Baik itu ke Vaskes tingkat pertama maupun ke rujukan tingkat lanjut. Untuk sosial media BPJS Kesehatan Tanjung Pinang nih Bang, apa tuh Bang? Dari Instagram, TikTok, Facebook misalnya? Ya, kita tuh ada sosial media dari BPJS Kesehatan Pusatnya. Nama sosial medianya, username-nya BPJS Kesehatan _RI. Nah, untuk Tanjung Pinang kita juga punya nih sosial medianya, Instagramnya JKN_KC Tanjung Pinang. Baik itu Instagram ataupun juga TikTok juga punya. Kita live TikTok di hari Selasa dan hari Jumat. Oh, setiap minggu? Setiap Selasa dan Jumat. Nah, jadi buat korang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nak ditujukan oleh BPJS Kesehatan, langsung aja follow Instagram diorang nih, oke?